Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu ini. Sorry, maaf, saya minta perhatiannya sebentar. Karena apa yang akan dibahas ini memang agak sedikit, menurut saya, bagi saya ini sedikit complicated, agak rumit. Tapi saya percaya Roh Kudus bekerja supaya Roh Kudus juga memberi saudara juga pengertian. Oke, judul khotbah hari ini adalah perjalanan Elia dan Elisa. Saya ulang, judul khotbah hari ini adalah perjalanan Elia dan Elisa. Kita ambil di 2 Raja-Raja 2 mulai dari ayat 1 sampai ayatnya ke-25. Mulai dari ayat 1 sampai ke ayatnya 25. Oke. Oke. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Mulai dari Gilgal. Terus? Ayat 2. Ayat 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Ya, mulai dari Gilgal ke Betel. Terus? Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ya, aku tidak akan meninggalkan engkau karena dia tahu waktunya belum tiba. Dia pergi ke Betel. Terus lanjutkan ayat 3. 2 Raja-Raja 2 ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Iya. Jadi ada rombongan nabi. Jadi Elia sudah memberi pendidikan kepada rombongan ini untuk menjadi nabi, untuk pemuritan. Saya bilang pemuritan. Ya, terus lanjutkan. 2 Raja-Raja 2 ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ya, ketiga ke Yeriko. Keempat, terus lanjut ayat berikutnya 5. 2 Raja-Raja 2 ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Oke, ayat 6. 2 Raja-Raja 2 ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Iya. Keempat kemana? Sungai Yordan. Ya, terus ayat 7. 2 Raja-Raja 2 ayat 7. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ya, ayat 8. 2 Raja-Raja 2 ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Iya, di tanah yang kering terjadi lagi sungai Yordan terbelah. Mereka berjalan di tanah yang kering. Terus ayat 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu ini hak kesulungan. Saya ulang sekali lagi, ini hak kesulungan. Saudara mungkin perhatiin, Elia mempunyai rombongan nabi. Dia punya beberapa murid. Nah,
Elisa meminta hak kesulungannya. Dapat gak? Dapat. Terus? 2 Raja-Raja 2 ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Sukar, kenapa? Karena bukannya Elia yang menentukan, tapi Tuhan. Bukan Elia yang menentukan, tapi Tuhan. Oke? Karunia itu bukan hamba Tuhan yang menentukan, tapi Tuhan. Ya, jadi banyak orang kejar hamba Tuhan untuk mendapatkan karunia, itu salah. Kenapa? Karunia itu diberikan oleh Tuhan, bukan oleh hamba Tuhan. Ngerti? Terus lanjutkan. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Iya, 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 12. 2 Raja-Raja Elia terangkat ke surga dalam angin badai. Terus? 2 Raja-Raja 2 ayat 12, ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda, kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Iya, menjadi 2 koyakan. Ya, jadi perjalanan Elia terangkat ke surga, ini adalah perjalanan kita untuk terangkat ke surga. Gimana sih caranya? Kalau saudara tanya gimana caranya saudara akan diangkat, masuk dalam pengangkatan. Ya satu, saudara harus ke Gilgal. Gilgal apa? Saudara harus menyunatkan sisi daging saudara. Saudara harus menyunatkan sisi daging kita, daging-daging kita, semua kedagingan kita, semua yang berbau kedagingan itu harus dibuang. Harus ada korban darah, harus ada penumpahan darah. Baru saudara bisa masuk ke Betel. Betel apa? Betel itu rumah Allah. Saudara masuk dalam satu persekutuan, dalam satu ibadah, dalam satu komunitas di situ. Terus saudara lari lagi ke Yeriko. Yeriko apa? Yeriko itu saudara masuk dalam suatu peperangan. Saudara masuk dalam peperangan, saudara nggak bakal bisa masuk dalam peperangan. Saya ulang ya, saudara nggak akan bisa masuk dalam peperangan kalau saudara nggak nyanggalin dulu sisi daging saudara. Nggak mungkin bisa, nggak bisa. Saudara bilang, saya pasti diangkat ke surga. Gimana mau diangkat ke surga? Kita nggak pernah perang. Peperangan itu adanya di sini. Kita ngikutin hawa nafsu kita kepengen ini, kita bikin, kita pengen ini, kita bikin, kita pengen ini, kita bikin. Itu kita nurutin hawa nafsu, itu nggak ada peperangan di situ. Peperangan itu terjadi ketika saudara mulai berkata tidak pada kesalahan. Ketika saudara disakitin orang, ketika saudara dilukai orang, dan saudara mulai belajar mengampuni, saudara mulai belajar mengasihi, bukan membalas. Itu peperangan. Ketika saudara masuk kamar, melipat tangan, saudara berdoa, itu peperangan. Ketika saudara baca firman, saudara ngantuk-ngantuk, saudara lawan, itu peperangan. Jangan baca firman ngantuk kita terusin tidur. Saya sudah tamat Pak baca Pak. Kejadian 1 sama Wahyu 22 langsung selesai. 1 malam selesai. Ingat ya, saudara ingat, hari Jumat Tuhan bilang apa? Kita masuk di land of giant. Kita masuk di dalam tanah para raksasa. Tahun ini kita masuk di dalam tanah para raksasa. Saudara sadar nggak? Saudara dimakan atau saudara yang habisin mereka? Keputusan kan di tangan kita, betul nggak? Saudara mau dimakan sama para raksasa itu, saudara dimakan, ditelan hidup-hidup sama raksasa itu, atau saudara ngalahin raksasa-raksasa itu?
Daud sudah membuktikan, dia orang yang kecil, tidak terlatih di dalam pertempuran-pertempuran. Tapi dia bisa ngalahin raksasa kok. Dia jadi the giant killer. Permasalahannya apa? Sekarang permasalahannya apa? Apakah saudara menyunatkan sisi daging saudara? Apakah saudara rajin dalam suatu persekutuan? Apakah saudara rajin dalam satu ibadah? Apakah saudara masuk di dalam peperangan rohani? Dan apakah saudara tidak tersentuh sama dosa di Sungai Yordan? Minggu lalu kita udah bahas. Air itu melambangkan dosa. Air meluap ke sisi kanan, sisi kiri, sampai ke Adam. Artinya dosa harus kembali ke Adam. Kita nggak boleh disentuh sama dosa. Amin. Amin. Kalau sampai ke Jordan, saudara masuk ke Jordan dan saudara tidak tersentuh dosa, saudara berjalan di tanah kering, baru saudara bisa diangkat. Saya ulang, baru saudara bisa diangkat. Jangan pernah bilang, saya akan ikut dalam pengangkatan tahap pertama. Sorry ya, sampai 7 tahap pun kalau saudara nggak nyangkal diri, nggak pikul salib, nggak ikut Tuhan, nggak akan terangkat. Mau ada 7 tahap, mau ada 9 tahap, kalau saudara nggak sangkal diri, saudara nggak akan terangkat. Kalau hidupmu begitu-gitu aja, berputar di situ aja, gosip, hari ini gosip, besok gosip, lusa gosip, seru saja ngegosip kerjaannya. Ngomongin orang, sampai udah 1 DKI diomongin. Habis semua. Siapa lagi yang diomongin hari ini? Kita udah sibuk, kita gak sibuk ngomong sama Tuhan. Kita selalu sibuk ngomongin orang. Saya pernah ngomong sama saudara kan, orang yang selalu ngomongin orang lain, itu pasti gak pernah ngomong sama Tuhan. Kalau saudara sering ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, saudara gak bakal ngomongin orang. Kenapa? Energimu sudah habis ngomong sama Tuhan. Waktumu sudah habis ngomong sama Tuhan. Dan kau tahu isi hati Tuhan. Amin. Ya, ini perjalanan Elia. Nah, begitu masuk ke dalam perjalanan Elisa, itu dibalik. Terbalik perjalanannya. Mulai dari Jordan, dia ke Yeriko, ke Betel, terus sampai ke Samaria ujungnya. Dibalik. Reserve. Di reverse, dibalik tuh. Terbalik perjalanannya. Oke, kita buktiin. Sekarang dari 2 Raja-Raja 2 ayat 12 sampai dengan 18. Dari ayat 13 deh. Tadi udah 12 ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dia berjalan di tepi sungai Yordan. Terus 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air dan ke air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. lihat, dia sudah mendapatkan 2 roh. Hak kesulungan dia memperolehnya. Terus Maka menyeberanglah Elia. ya, jadi dia udah nyebrang nih. Udah nyebrang sama Elia. Begitu dia udah dapat bajunya, jubahnya, dia berbalik, dia pukul air itu, terbelah juga lagi. Terbelah lagi. Oke, terus 2 Raja-Raja 2 ayat 15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. iya, terus 2 Raja-Raja 2 ayat 16. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." iya, 17. 2 Raja-Raja 2:17.
Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ya, jadi ini hal dikodrati. Banyak orang nggak percaya dengan hal-hal yang rohani. Bahkan seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan sendiri pun nggak semuanya bisa percaya dengan hal-hal yang adikodrati atau hal-hal yang tidak terlihat. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan indera rohani, kita terbiasa dengan indera jasmani kita. Kita terbiasa melihat apa yang bisa kita lihat, tapi kita tidak terbiasa melihat apa yang tidak kita bisa lihat. Nah, di sini Tuhan balik, lu melihat apa yang tidak bisa lu lihat. Terus 2 Raja 2 ayat 18, ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko. Iya, Elisa balik ke Yeriko, terus Berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi, jangan pergi. iya. Ayat 19. 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Ya, Elisa. dari Sungai Yordan dia ke Yeriko, terus Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran. iya. Lihat ini di Yeriko terjadi keguguran. Nanti saya akan jelaskan. Terus 2 Raja-Raja 2 ayat 20, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Terus 2 Raja-Raja 2 ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. nggak akan terjadi kematian dan keguguran. Terus 22. 2 Raja 2 ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan. Sampai hari ini. Sampai hari ini sehat airnya. Terus 23. 2 Raja-Raja 2 ayat 23, Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Jangan tertawa botak. Jadi gini. Kenapa geli banget sih? Ada apa gerakan? Jadi gini nih. Saudara lihat gak? Berbalik ya? Lihat gak? Dari Yordan ke Yeriko. Yeriko ke Betel. Berbalik gak? Elia dari Betel ke Yeriko. Yeriko ke Yordan. Ini begitu sampai di Elisa dibalik. Dia ke Betel. Nanti saya akan jelaskan. Ini nanti semua ini akan dijelaskan. Saya berharap kita cukup waktu. Saya berharap banget kita cukup waktu. Terus ayat 24. 2 Raja-Raja 2 ayat 24, lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. 42 orang loh. Nah sekarang saya tanya nih, kenapa dibilang naiklah botak? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ini kan kasus sebenarnya, kenapa naik kemana sih sebenarnya? Ini orang-orang yang ngatain ini sebenarnya pikir mau naik kemana sih? Ada yang tahu nggak naik kemana? Coba dong bantu berpikir. Gunung. Naik ke gunung. Jadi yang ngatain botak ini di atas bukit. Gitu maksudnya. Ya, Indah. Ya. Ini bukan berarti mereka di atas bukit. Yang dibilang naiklah botak, itu dia menghina apa yang dialami oleh Elia. Elia kan naik tuh. Betul gak? Dihina sama orang anak-anak ini. 42 anak ini, naiklah botak, naik kemana? Naik ke sana. Naik tuh sama Elia. Naik tuh. Banyak orang nyinyir sama pelayanan. Betul gak sih? Betul gak? Begitu kita
kita masuk di dalam penyembahan, kita menari segala macam. Orang bilang ini penyembah pohon katanya. Cuman dia ketawa. Ketika orang, bahasa rotri gimana gitu, dibilang, wah ini orang-orang gila kata. Kenapa? Karena banyak orang tidak terbiasa dengan yang namanya ministry pelayanan. Saya selalu bilang sama teman-teman semua, saya bilang gini, kalau lu nggak ngalamin, jangan lu berkomentar. Kalau lu ngalamin, oke lah lu berkomentar. Tapi kalau lu nggak ngalamin, jangan coba-coba lu komentar. Kenapa? Jatuhnya lu akan menghakimi. Stop kita bersuara, lebih baik kita diam dan berdoa. Kenapa? Tuhan, kalau memang dia benar, Tuhan tunjukkan kepada saya. Kita lihat dari buahnya, Tuhan bilang, nggak usah menghakimi pelayanan orang. Kita lihat dari buahnya aja deh. Saya jadi ingat hari Jumat, selain Tuhan bilang land of giant, kita masuk di dalam tanah para raksasa. Tuhan kasih saya penglihatan kan di dalam perahu ya, betul. Dayung kan semuanya, saudara tahu kan kalau perahu itu yang rame-rame mendayung, ya. Saya cuma bilang gini. Ini banyak dari kita mendayung. Tapi memang ada yang nggak ngedayung. Bukan berarti yang nggak ngedayung ini kita lempar ke buang. Ngerti gak? Bukan berarti yang nggak ngedayung kita lempar keluar. Bukan. Tapi gimana caranya kita dorong kita support dia sampai kita bisa mendayung. Kebanyakan dari kita begitu masuk di dalam satu pelayanan, kita ngelihat orang lain. Gua udah bikin ini, lu nggak bikin. Lu bikin apa? Lu diam-diam aja. Lu bikin apa? Lu nggak bikin apa-apa. Kita ngelihat gitu. Saya bilang ya, kalau saudara mau kecewa, lihat orang lain. Lihat orang lain. Kalau saudara nggak mau kecewa, lakukan apa bagianmu buat Tuhan. Saudara nggak akan kecewa kok. Nggak usah pusing, orang mau bikin mau nggak usah pusing. Kenapa? Tuhan nunjuknya ke kita kok. Tuhan nunjuknya ke kita. Lu mau bikin, silakan. Lu nggak mau bikin juga nggak apa-apa. Tapi gimana caranya? Kita support orang-orang di kiri kanan kita supaya mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Bukan berarti, wah dia nggak bikin apa-apa nih, gue buang. Gue lempar ke laut, jadi santapan hiu. Saya maaf ya, saya tanya sama saudara ya, maaf saya tanya, gimana kalau kita di posisi itu? Kita nggak bisa serta-merta ngelihat orang lain dan ngejudge orang lain, kalau dia hari ini tidak membuat sesuatu, mungkin ada sesuatu yang dia alamin. Kita selalu melihatnya, lu nggak bikin. Setuju gak sih? Setuju? Mau kecewa gak? Kalau mau kecewa, lihat orang lain. Kalau gak mau kecewa, lu bikin aja dah. Gampang kan? Gampang. Pelayanan itu bukan soal tuntutan. Tuhan gak bakal gini. Lu gak beri, gue turunin hujan api dari langit. Bisa bayangin, kalau kita nggak melakukan apa-apa, misalnya kita nggak buat apa-apa, dan Tuhan kita seperti itu, bisa bayangin nggak? Ini banyak petir di ruangan ini, dadur, pulang angus semua loh. Setuju? Tuhan nggak begitu. Tuhan kita merelakan semuanya, keputusan di tangan kita. Saya cuma bilang gini ya, ingat gak saya pernah ngomong, saya bilang, Tuhan,
Tuhan bilang gini, rumahmu belum jadi, rumahmu besar tapi belum jadi. Tuhan ngomong sama saya gitu kan. Saya ingat kan saya cerita itu. Saya bilang, saya jujur saya nangis waktu itu. Saya bilang, Tuhan kok rumah saya belum jadi, saya sudah melakukan ini. Saya ngomong, terus hamba Tuhan bilang apa? Ya lu belum mati. Kalau lu udah mati, rumah lu udah jadi. Oh iya, benar. Berarti kalau gue belum mati, gue harus kirim bahan bangunannya ke sana. Gimana cara ngirim bahan bangunannya? Kerjain apa yang bisa kita kerjain buat Tuhan. Nggak usah disuruh. Pelayanan itu bukan soal disuruh, didorong-dorong, bukan. Sorry, pelayanan itu bukan harus didorong-dorong. Pelayanan itu bukan tarik tambang. Ya, pelayanan bukan tarik tambang, tapi pelayanan gimana caranya kita merelakan diri kita didorong sama Tuhan. Sampai kita ngelakuin apa aja buat Tuhan. Kita selalu bilang, gue siap mati buat Tuhan, siap mati buat Tuhan. Lah, angkat kotoran satu aja gak bisa, mau siap mati buat Tuhan. Sorry, maaf ya. Jadi ntar pulang, yang makan masih berantakan. Tolong. Jangan bilang siap mati buat Tuhan. Mulai, beresin, rapiin, mulai dari kursi kita masing-masing. Jangan kita kotorin di sini, pindah ke kursi lain. Bukan kursi gue. Mulai dari hal-hal kecil kita beresin. Tapi Pak, saya sudah melakukan ini, saya capek. Tuhan gak capek sampai mati di kayu salib buat kita kok. Kok kita bilang capek, baru ngangkat kotoran sedikit aja, baru ngerjain sesuatu, kita udah capek. Saudara simak ya, terus lanjutkan. Di ayat 24-25. 2 Raja-Raja 2 ayat 25. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Iya. Jadi ini dibalik semuanya berbalik perjalanannya. Dari mulai Sungai Yordan, Yeriko, Betel. Terus dibalik terus. Nah, kalau saudara lihat ya, ini perjalanan Elisa ini sama dengan perjalanan siapa? Ada yang bisa jawab? Fran? Enggak. Bukan perjalanan Pak Yogo yang pasti. Perjalanan Elisa ini mirip dengan perjalanan Yosua. Yosua itu bahasanya, namanya sama dengan Yesus, dan Yesus melakukan hal yang sama. Nanti saudara lihat mulai dari Lukas 19, terus Tuhan berjalan ke Yeriko sampai masuk ke Yerusalem. Itu mirip, rutenya sama. Yosua mulai dari Gilgal. Di Gilgal Yosua harus didapat wahyu dari Tuhan, harus apa? Aduh, lupa. Masa lupa sih? Di Gilgal harus apa? Sunat. Di Gilgal, Yosua dapat wahyu dari Tuhan sebelum dia masuk ke Yeriko. Ini Yeriko sama Gilgal itu jaraknya dekat banget, cuman beberapa jam doang. Bisa bayangin nggak? Kalau saya misalnya di sini, saya mau nyerang, misalnya saya nih di Jakarta Timur, maaf ya, saya mau menyerang orang Jakarta Utara. Bisa bayangin jaraknya dekat banget nggak? Dekat. Saya mau nyerang Kelapa Gading, dekat banget. Tapi sebelum saya nyerang, Tuhan bilang, sunat dulu. Waduh. Menang gak? Yeriko hancur gak? Hancur gak? Tapi sunat dulu. Ngerti gak sih? Jadi yang masuk di tanah para raksasa,
Gimana caranya saya menang melawan raksasa-raksasa itu? Nggak ada cara lain saudara, sunat dulu. Sunat daging, bukan sunat hati. Yosua 4 ayat 19 sampai 24. Jujur ya, saya berharap ini bisa selesai satu sesi. Saya berharap ini bisa selesai dalam satu sesi. Yosua 4 ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal. Ya, dari nah sama nggak? Dari Yordan, terus Gilgal, terus Yeriko, terus baca aja. Yosua 4 ayat 20, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Perhatiin, ini ada 12 batu yang dibawa dari sungai Yordan. Dijadikan tugu untuk mengingat Tuhan pernah bekerja di sini. Tuhan pernah membelah air di sini. Terus Yosua 4 ayat 21, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? apa sih arti batu-batu ini? Terus Yosua 4 ayat 22, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. iya. Terus 23. Yosua 4 ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu, dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Iya. 24. Yosua 4 ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Iya. Batu itu jadi peringatan kalau Tuhan pernah melakukan itu. Nah, sekarang di zaman Elia dan Elisa, batunya masih ada gak? Masih ada. Momen batu itu masih ada. Batu itu masih ada sebagai satu peringatan kalau Tuhan pernah membelah sungai Yordan. Dan Tuhan melakukannya lagi di zaman Elia. Tuhan melakukan lagi di zaman Elisa. Tuhan melakukan lagi di zaman Elisa. Batu ingatkan akan karya Tuhan di sungai Yordan. Batu ini juga mengingatkan akan laut Tiberau yang terpecah, yang terbelah. Batu ini mengingatkan tangan Tuhan yang kuat yang telah bekerja. Saudara, kita lari ke Yosua 5 ayat 9. Yosua 5 ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Gilgal itu artinya apa sih? Gilgal berasal dari kata galori. Galori yang artinya menghapus. Menghapus, membersihkan. Semua celah-celah Mesir dibersihkan. Nah, di ayat 5 ini dibilang lewat sunat mereka maju dalam peperangan dan celah Mesir dihapus dulu. Celah Mesir dihapus dulu. Mereka harus ngalamin sunat. Roma 2 ayat 28 dan 29. Roma 2 ayat 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Bukan sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, terus? Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Tidak nampak keyahudiannya, terus? Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Sunatnya di sini. Terus? Secara rohani bukan secara harufiah. Secara rohani bukan hurufiah, terus? Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Iya, Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Iya. Kita tanggalin nih semua tubuh berdosa nih tubuh berdosa nih disingkirin semuanya.
Ini namanya sunat Kristus. Nah, kalau saudara mengalami sunat Kristus, baru saudara bisa masuk di land of giant. Dan saudara akan ngelihat gimana caranya saudara bersama Tuhan akan jatuhin tuh raksasa satu-satu. Permasalahannya di mana? Kita masuk di tanah raksasa tapi kita nggak sunat. Berapa banyak orang Kristen hidup dalam kekalahan? Kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Kenapa? Karena tidak sunat hati. Gak pernah berkata tidak pada dosa. Itu yang membuat orang Kristen hidup di dalam kekalahan. Pak, saya gak mau masuk Pak di tanah para raksasa. Gak bisa lu masuk di tanah para raksasa kok sekarang. Mau gak mau kita masuk ke situ. Kita gak bisa menolak, kita dibawa Tuhan ke situ. Tuhan tadi bilang, tahun ini tahun penuh tantangan. Tapi tahun ini tahun juga penuh dengan rahmat. Tahun ini tahun penuh tantangan, tapi tahun ini juga tahun limpah dengan rahmat. Saudara mau mengalahkan tantangan? Hidup di dalam rahmat. Gak ada cara lain. Hidup di dalam anugerah. Baru saudara bisa mengalahkan tantangan demi tantangan. Berserah sama Tuhan, bilang Tuhan saya gak sanggup, tapi Tuhan tolong saya. Mulai nyangkal. Begitu dosa datang, sorry, no. Walaupun manis nampaknya. Ya. Yusuf digoda, itu sama siapa? Tante Potifar. Saya maaf ya. Itu Potifar. Jadi Potifar ini, saya boleh bilang itu Miss Universe, Miss Mesir. Jangan bilang tante. Kalau tante menolaknya gampang katanya Yusuf. Ini melambangkan apa? Dosa itu sangat menggiurkan. Tapi sadar gak dosa bisa mematikan? Matiin apa? Matiin rohani kita dan matiin masa depan kita. Kalau dosa tidak menggiurkan, itu bukan dosa namanya. Dosa pasti menggiurkan dan dosa pasti nampaknya manis. Tapi ujungnya bawa kematian. Ya. Dosa tidak hadir seperti baygon. Lu minum nih, nggak bisa. Dosa hadir warnanya merah, enak dilihatnya, baru dusnya mungkin Fanta, baru saudara minum baru mati di situ. Dosa bentuknya begitu. Oke. Joshua masuk Yeriko, kalau saudara dengar Yeriko, ini tentang apa sih? Yang ada di konotasi kita apa? Kota yang dirobohkan sama Tuhan. Tembok yang telah dirobohkan sama Tuhan. Betul gak? Peristiwa tembok yang roboh sama Tuhan. Ini pertama kali dilululantakan oleh kuasa Tuhan. Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko. Terkutuk siapapun yang membangun Yeriko. Terkutuk siapapun yang membangun Yeriko. Terus? Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Anaknya yang sulung pasti mati. Terus? Ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu itu akan memasang pintu gerbangnya. Iya. Jadi bayarannya apa? Anak sulung dan anak bungsu pasti mati. Nah ini kota ini, siapapun yang membangun kota ini pasti dikutuk. Tapi permasalahannya, saya tanya sama saudara, masih banyak gak yang hidup di kota Yeriko? Banyak. Zamannya Yesus ada. Zaman lanjutannya ada, tetap di Yeriko tetap hidup. Tetap Yeriko ada aktivitas, tapi temboknya yang gak boleh dibangun. Pertahanannya yang gak boleh dibangun.
Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Kenapa nggak boleh dibangun? Ayo. Bapak dari tadi nanya terus. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri, yang lain bengong aja tuh mah. Ayo dong, saya melatih saudara berpikir. Iya, kenapa? Kenapa nggak boleh bangun? Saya nanya kenapa nggak boleh bangun? Ya, kenapa sudah dirobohin sama Tuhan? Kenapa nggak boleh dibangun lagi? Itu jadi peringatan kalau Tuhan telah bekerja merobohkan tembok itu. Sehingga kalau misalnya gini, Vera lewat Yeriko. Itu puing-puing apaan tuh? Vera bilang. Terus Ibu Yuli bilang, itu dulu Tuhan pernah robohin nih tembok. Ini tembok ini besar, lebarnya nih 7 pasukan kereta kuda. Tapi bisa roboh begitu. Nah, kamu dijelasin, oh Tuhan pernah bekerja sedemikian dahsyatnya merobohkan tembok itu jadi peringatan nggak? Itu jadi peringatan. Iya, jadi peringatan. Orang jadi tahu, oh ternyata Tuhan ada, Tuhan nyata. Tuhan pernah bekerja. Tapi lihat ya, Tuhan bilang, Yosua bilang, gak boleh dibangun lagi. Terus lihat, 1 Raja-Raja 16 ayat 34. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Saya mau saudara belajar berpikir, belajar menelaah apa yang ada di dalam Alkitab ini. Kita berpikir benar-benar gimana caranya. Yuk. Pada zamannya itu orang Betel, terus membangun kembali Yeriko. Dia bangun lagi Yeriko, terus Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Dia gak pusing, dia bayar nyawa anaknya, terus Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Iya. Dia bangun lagi. Tapi sebelumnya, kita lihat naik ke ayat sebelumnya, ayat 31. Ini disandingkan sedemikian rupa. Saudara lihat ya, ini disandingkan hebat banget loh. Alkitab menyandingkan antara Hiel dengan Ahab. Coba lihat ayat 31. Sampai 33. Ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal. Dia bangun Baal, dia sembah Baal. Terus? Dan sujud menyembah kepadanya. Iya. 1 Raja-Raja 16 ayat 32. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Ini siapa nih kerjaannya? Ahab. Terus? 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Dia jahat loh. Ahab ini jahat. Di ayat 34-nya langsung beralih ke nama Hiel. Betul gak sih? Enggak ada batasan di situ, langsung pindah ke Hiel. Artinya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Maknanya apa sih? Ahab bangun Baal supaya mereka melupakan Tuhan. Hiel bangun Yeriko supaya orang-orang Israel melupakan Tuhan. Halo, ngerti gak sih? Saya ulang ya. Ahab bangun Baal supaya orang-orang ngelupain Tuhan, menyembah Tuhan, udah gak nyembah Tuhan lagi, nyembah Baal dan nyembah Asyera. Setuju? Nah, Hiel si jahat ini, dia bangun lagi tembok Yeriko, dia bangun lagi pintu gerbangnya supaya orang melupakan pekerjaan Tuhan yang pernah terjadi di Yeriko.
Halo, ngerti? Ahab bangun Baal, yang seharusnya mereka ingat Tuhan. Begitu juga Hiel yang membangun Yeriko, yang harusnya mereka ingat Tuhan. Tuhan pernah merubuhkan, meluluhlantakan Yeriko. Sehingga itu harusnya jadi kenangan akan Tuhan pernah bekerja di situ. Tapi sayang, dibangun kembali sehingga orang nggak melihat karya Tuhan lagi di situ. Ngerti saya sampai sini? Ya, makanya Ahab langsung disandingkan sama Hiel. Tujuannya apa? Tujuannya tuh supaya kita ngerti. Ternyata Ahab dan Hiel tujuannya supaya orang melupakan Tuhan. Begitupun sama roh jahat, kerjaannya sama. Saya ingat nih, saya pernah ngomong gini, Korea itu termasuk negara Kristen, terjadi pertumbuhan zaman Paul Choyonggi, zaman Kim Dong Kim, itu terjadi pertumbuhan luar biasa sampai umat Kristen itu 53% dari penduduk Korea. 53% penduduk Korea itu Kristen. Masuklah K-pop. Orang pagi-pagi bukan nyari Tuhan mulai apaca. Pagi-pagi gak nyari Tuhan mulai apaca. Lihat ya. Perhatiin, sekarang orang Kristen di Korea menurun drastis sampai 20%. Tinggal 20%. Kenapa? Apace. Kenapa? Karena roh jahat membuat kita melupakan Tuhan. Ngerti gak? Kita dibikin duniawi banget. Akhirnya kita larut sama drakor. Kita nonton terus begini, bengong ngeliatin drakor. Habis waktu. Saya kemarin kemana ya? Ketemu anak kecil. Anak kecil udah apaca. Masih kecil. Saudara bisa bayangin nggak? Itu cara roh jahat untuk membuat orang lupa sama Tuhan. Game itu cara roh jahat untuk buat orang lupa sama Tuhan. Sosial media itu cara roh jahat untuk buat orang lupa sama Tuhan. Roh jahat punya berbagai cara supaya kita lupa sama Tuhan. Nah, begitu kita kena masalah, kena badai, kena gempuran, apa yang terjadi? Kita udah lupa sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan di mana? Kita selalu ngomong, Tuhan di mana? Tuhan bilang, gua di sini aja, lu yang di mana? Terima kasih. Lihat ya, untung anak itu nggak apaca. Kalau dia sampai begitu, gua bilang sama orang tuanya, salibkan dia berdua. Salibkan Combro sama Misro itu. Bu Fitri seneng banget. Oke. Saya bilang sama saudara, kalau ada waktu cari Tuhan lah. Ya, oke. 1 Raja-Raja 22 ayat 34. 1 Raja-Raja 22 ayat 33.
34. Tetapi seseorang menarik 1 panahnya. Raja-Raja 2 ayat 34 diulang. 1 Raja-Raja 22 ayat 34. 2. Oh, sama 2. Oke, nggak apa-apa. Benar-benar 22. 22. Kayaknya benar. 1 Raja-Raja 22 ayat 34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata, Ahab ini cerita soal Ahab musuhnya siapa sih? Elia. Ahab itu kontroversi terus sama Elia. Nah, lucunya Elia begini. Elia itu selalu counter pemerintah. Tapi Elisa itu jauh lebih soft mainnya. Elisa, dia bangun hubungan, walaupun dia nggak suka dengan kebijakan pemerintah, dia nggak suka, tapi dia lebih soft mainnya lebih halus. Cara dia negur, cara dia ini, dia mainnya lebih smooth dibanding Elia. Elia itu lebih kontroversi. Nah, lihat ya, saya cuma mau ngajak saudara nih, lihat ya. Terus di sini kan ceritanya gini, kita baca semua. Jadi Ahab ini pergi sama Yosafat. Yosafat ditipu sama Ahab. Dia bilang, lu pakai baju jira, lu pakai baju ini, baju perang, supaya orang tahu kalau maksudnya apa? Supaya orang kan ngincer si Ahab, raja Israel. Oh Yosafat, Rahab, yang diincer Ahab sebenarnya. Tapi Ahab suruh Yosafat pakai baju dia. Tapi ternyata orang-orang tahu itu bukan Ahab. Akhirnya mereka panah sembarangan dan kena Ahab. Ahab mati di kereta kudanya. Betul? Musuhnya Ahab siapa? Tadi saya udah ngomong. Elia terangkat ke surga naik kereta kuda. Ahab mati di kereta kuda. Baca deh. kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Ya. 38. 1 Raja-Raja 22 ayat 38. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Lihat ya, saudara lihat ya, ini berakhir tragis. Elia dengan kereta kuda dijemput Tuhan. Ahab dengan kereta kuda dia mati binasa. Bahkan darahnya dijilatin anjing. Tragis gak? Tragis. Kenapa? Karena dia gak mau dengar suara Tuhan. Yeriko dikutuk. Kutukan melekat gak di Yeriko? Kutukan melekat gak di Yeriko? Melekat gak? Tapi lihat, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22, kita kembali. Kita baca lagi 2 Raja-Raja 2, makanya Bu, maaf ya Bu, hari ini banyak sekali ayatnya. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran. Di mana ini? Yeriko. Terus orang Yeriko datang minta tolong. Terus 2 Raja-Raja 2 ayat 20, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Terus 2 Raja-Raja 2 ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. iya, 22 terakhir. 2 Raja-Raja 2 ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Iya. Saya perhatiin. Kota ini kota dikutuk. Tapi kehadiran Elisa menggarami kota ini sampai kota ini terjadi keselamatan. Saya ulang sekali lagi, kehadiran Elisa
menggarami kota yang dikutuk ini, sehingga kota yang dikutuk ini tidak ada kematian dan terjadi pemulihan. Amin. Tugas saudara hadir di dunia ini, hadir di kota Jakarta ini, tugas kita adalah membawa garam bagi kota ini. Membawa garam bagi kota ini sehingga kota ini tidak mati, tapi kota ini mengalami kehidupan. Amin? Setuju? Setuju? Padahal Yeriko dikutuk. Tapi Tuhan memulihkan keadaan Yeriko. Melepaskan Yeriko dari kutuk. Kehadiran Yesus melepaskan kita yang harusnya mati jadi bebas dari kematian. Mujizat Elia itu lebih spektakuler. Setuju gak? Dia orang banyak ngeliat api turun dari langit segala macam. Tapi pelayanan Elisa itu lebih personal. 1 lawan 1, misalnya apa? Compassion, misalnya perempuan sunem, anaknya mati, dihidupin lagi. Itu one by one. 1 lawan 1. Itu pekerjaan Tuhan lewat Elisa. Itu 1 lawan 1. Tapi pekerjaan Tuhan lewat Elisa itu banyak korporat. Elia. Kita lebih, wah Elia lebih hebat. Enggak, Elia enggak lebih hebat. Tuhan kita yang hebat. Nah, permasalahannya di mana? Pekerjaan Elisa itu lebih mirip sama pekerjaan Yesus yang larinya ke compassion atau belas kasihan. Yesus bangkitin Lazarus. 1 lawan 1 kan? Ya. Digerakkan oleh belas kasihan. Yesus celikan mata orang buta, digerakkan oleh belas kasihan. Yesus melepaskan orang dari ikatan kuasa gelap, digerakkan oleh belas kasihan. Pelayanan Elisa itu mirip dengan pelayanan Yesus. Bersifat personal. Walaupun Yesus juga melakukan mujizat-mujizat yang lebih bersifat korporat. Air Yeriko mematikan, Elisa menggarami Yeriko. Kita orang percaya menaklukkan kota ini dan menggarami kota ini. Kebenaran pasti membawa kehidupan bagi orang-orang yang terkutuk dan mati. Lihat, Elia bunuh Nabi Baal dengan mendatangkan api dari langit. Nah, sekarang lihat, Yesus di Samaria ditolak gak? Ditolak. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Lukas 9 ayat 54 dan 55. Lukas 9 ayat 54, ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes Terus? melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tuhan, bakar aja mereka ya, aku minta. Wih, Tuhan aja gak ngomong gitu, dia bilang, aku minta dari atas api turun dari langit, bakar nih orang Samaria. Kebencian yang begitu rupa sama orang Samaria. Ayat 55. Lukas 9 ayat 55, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ya, ini bahasanya kurang pas. Bahasa Inggrisnya ada, kamu gak tahu roh apa yang ada pada kamu. Bahasa Inggrisnya coba tampilin. Gak tahu roh apa yang sedang bekerja di dalam kamu. Manner of spirit you are. Lihat, ya. Kamu gak tahu roh apa yang lagi bekerja di dalam kamu. Kita merasa diri kita lebih hebat dari Tuhan. Begitu orang nyakitin kita, begitu ada orang nyakitin kita dan dia kena celaka, syukur. Syukur, untung lu masih hidup lu. Gak bisa gitu, kita bukan Tuhan.
Menyamai Tuhan pun gak bisa. Menyamai kuasa Tuhan pun gak bisa. Kita tetap butuh kuasa dari Tuhan. Ya. Ini hebat loh. Lihat, mirip gak pelayanannya? Nah, pelayanan Elisa itu melepaskan kutuk. Betul gak? Pelayanan Yesus juga gitu. Yeriko yang dikutuk dihidupin lagi. Yeriko yang dikutuk dipulihin lagi. Nah sekarang lihat Yeriko. Lukas 18 ayat 35. Bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Inggris. Lukas 18 ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Terus ayat 41. Di mana ini? Yeriko. Yeriko. Yeriko dipulihin kok. Terus? Lukas 18 ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Oke, 42. Lukas 18 ayat 42, apa yang lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, 43. Lukas 18 ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Iya. Saya pernah ngomong gak Pak Saudara, kalau orang Israel itu disentuh langsung sama Tuhan. Tapi kalau bukan orang Israel, itu lewat iman. Ngerti gak? Ngerti? Saudara diselamatkan lewat iman, percaya. Bukan lewat persentuhan langsung. Tapi kita percaya, selamat. Ini, orang Israel lewat sentuhan langsung. Tapi orang di luar Israel lewat iman. Makanya di situ dibilang imanmu yang telah menyelamatkanmu. Imanmu yang telah menyembuhkanmu. Ini terjadi di Yeriko. Sekarang lihat, Lukas 19 ayat 1. Sedikit lagi ya. Lukas 19 ayat Nanggung 1. soalnya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus masuk di kota Yeriko dan jalan terus di situ. Terus Lukas 19 ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. iya. Untung di sini nggak ada pemungut cukai. Ya. Bu, pemungut kacang. Ya. Terus namanya Zakheus. Zakheus ini kita tahu siapa sih? Orangnya pendek. Terus naik ke pohon. Terus untuk ngelihat Yesus. Oke. Terus ayat 3. Lukas 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Orang ini nggak bisa ngelihat Yesus. Kenapa? Karena banyak orang menghalangi dia. Saya cuma bilang sama saudara, sorry, maaf ya. Saudara sebagai orang percaya, kadang tingkah laku kita itu menghalangi orang-orang dunia untuk berjumpa dengan Yesus. Saya ulang sekali lagi, kadangkala sikap kita, tingkah laku kita, dalam keseharian kita, itu bisa menjadi penghalang orang-orang ngelihat Yesus. Setuju gak sih? Setuju? Benar gak kita sering menghalangi orang ngelihat Yesus? Betul ya? Orang mau ngelihat Yesus, kita halang-halangi. Kenapa? Karena perbuatan kita tidak mencerminkan Yesus. Apalagi kalau kita udah marah, udah. Oke, terus ayat 4, nggak usah dibahas. Kita malu sendiri nanti. Terus. Lukas 19 ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Keselamatan itu kan gampang, betul gak? Tapi harus ada eager dari kita untuk mencapai keselamatan itu. Harus ada kemauan yang kuat dari kita untuk menggapai keselamatan itu.
Terus? Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku mau numpang di rumahmu. Ini di mana terjadinya? Yeriko. Terus? Lukas 19 ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Terus 7. Lukas 19 ayat 7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kita selalu ngelihat dia menumpang di orang berdosa. Kita selalu ngelihat kejelekan orang. Kita sering begini nih. Wah dia, kita bilang gini. Wah dia apa tuh? Dia pendeta apa tuh? Dia berzina ini. Padahal dia udah bertobat. Permasalahannya apa? Kita ngelihatnya kesalahan dia. Sadar nggak ketika kita ngelihat kesalahan dia, sebenarnya kita yang belum bertobat. Kita yang belum bertobat, dianya udah bertobat. Kenapa? Karena kita selalu ngelihat kejelekan orang. Saya pernah ngomong sama saudara kan, saya pernah ngomong gini, 1000 kebaikan kita yang kita buat, itu tidak pernah menjadikan kita disebut malaikat sama orang lain. Tapi satu kesalahan kita cukup kita disebut iblis sama orang. Kita buat baik sebaik-baiknya, beribuan kali kita buat baik. Tetap kita gak bisa dibilang, wah lu kayak malaikat, enggak. Satu kesalahan aja, lu kayak iblis lu. Cukup satu kesalahan aja. Kenapa? Karena manusia selalu ngelihat kekurangan. Stoplah melihat dengan caranya sendiri. Mulailah lihat dengan cara Tuhan. Terus? Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Iya, ini orang yang bertobat tuh kayak gini. Bertobat bukan cuma ngomong, saya bertobat terima Yesus. Bertobat itu serahin segala-galanya buat Tuhan. Bukan cuma di mulut, tapi jadi tindakan. Bukan cuma perkataan, tapi jadi perbuatan. Terus, ayat 10 langsung deh. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencarinya di mana? Di Yeriko. Kota yang dikutuk itu ternyata begitu Tuhan balik, Elisa pulihin Yeriko. Tuhan Yesus datang situ, Tuhan pulihin Yeriko. Terbalik semuanya, dibalik sama Tuhan. Setelah dari Yeriko kemana Elisa? Ke Betel. Betel tempat apa sih? Abraham nyerahin, bangun mezbah pertama. Kedua, Yakub ketemu Tuhan di Betel. Betel artinya apa? Rumah Allah. Di Betel, Elisa dikatain nggak? Botak naik sini, botak. 42 orang itu diterkam sama beruang. Saya yakin kalau ini soal fisik, mungkin nggak separah itu. Tapi ini soal pelayanan, itu jadi begitu parah. Makanya kalau soal pelayanan, lebih baik kita no comment. Nggak usah berkomentar soal pelayanan. Lu gak ngalamin, gak usah berkomentar, diem aja. Doakan saja. Tapi kalau kita berkomentar, itu yang jadi masalah sebenarnya. Setuju? Setuju. Lihat ya. Betel itu artinya rumah Tuhan. Setelah dari Yeriko, lihat terjadi di Betel, apa? Dicabik-cabik 42 orang. 42 orang. Di sini sebutnya anak, sebenarnya ini orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa. Mereka dicabik-cabik sama beruang. Dan terjadi juga di Tuhan Yesus. Di mana? Waktu dia dari Yeriko, dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Dia dipermuliakan di atas gunung. Betul? Begitu dia turun dari gunung, apa yang terjadi? Dia bersihin rumah Tuhan. Betel.
Bait Allah itu dibersihin dari semua penyamun. Setuju gak? Setuju. Apa yang dibersihin? Satu, meja ditebalikin. Meja apa? Meja itu apa? Perdagangan. Kita berdagang di rumah Tuhan. Kedua, burung merpati dilepasin, dilepas-lepasin. Burung merpati apa? Roh Kudus. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sering menjual belikan karunia. Saya mau doain Vera, satu roh yang saya usir goceng. Oke, 30 roh, goceng. Mau gak kamu dilayani sama saya? Nggak mau. Lo duit gue cuma 125, ya udah, gue potong 5 roh. 5 roh gue nggak keluarin, gue sisain buat kenang-kenangan. Itu memperjualbelikan karunia. Setuju? Oleh sebab itu Tuhan tebalikin semuanya. Tuhan porak-porandain semuanya. Itu terjadi di rumah Tuhan. Kita sering ngelihat orang berdasarkan apa yang dia miliki. Bukan berdasarkan hati. Kita selalu ngelihat orang, lu bisa beri apa? Stop. Tapi lu bisa beri apa buat Tuhan? Itu aja. Bukan buat saya. Pelayanan harus lepas dari yang namanya unsur materi. Pelayanan itu ketulusan kita untuk memberi buat Tuhan. Makanya saya nggak setuju, benar-benar saya nggak setuju kalau orang berdoa persembahan, Tuhan balaskan 100 kali ganda, 200.000 kali ganda. Saya bilang saya nggak setuju, kenapa? Karena persembahan itu pemberian buat Tuhan yang tidak harus dikembalikan. Kenapa? Karena saya sudah bersyukur dengan apa yang saya beri. Kalau kita berdoa, Tuhan kembalikan, itu sama aja. Gini, di mana keadilan Tuhan? Saya bisa beri misalnya 5.000 rupiah, saya dikembalikan 100 kali ganda, jadi 50.000 rupiah. 500.000 rupiah. Betul gak? Ya. Rita banyak duit misalnya, dia beri misalnya 100.000, dia dikembalikan 10 juta rupiah. Ya. Di mana keadilan Tuhan? Orang kaya akan bertambah kaya. Orang miskin akan begitu-gitu aja. Bisa aja. Bukan berarti. Ya jadi gini loh. Makanya kalau perhatiin, kalau doa persembahan, Tuhan yang memberi atau yang tidak memberi, Tuhan balaskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Itu berdasarkan kerelaan hati. Mau memberi kayak mau nggak memberi, itu kerelaan hati. Tapi kalau kita bisa memberi, kenapa kita harus menahan? Ya, Pak nanti persembahan kecil, biarin nggak apa-apa. Yang Pak saya percaya Tuhan pelihara. Tuhan bisa menggerakkan dari mana aja untuk menolong kita. Ya, saya pernah dibilang, Pak ngomong dong soal perpuluhan. Ngapain ngomong perpuluhan? Nggak usah lah ngomong perpuluhan. Perpuluhan itu bukan persembahan, perpuluhan itu mengembalikan punya Tuhan. Lu nggak balikin perpuluhan ya lu curi gitu aja gampang. Selesai urusan. Setuju? Ya oke. Firman Tuhan berkuasa untuk merubah kutuk menjadi berkat. Kita harus ngelihat Tuhan dari dua sisi. Satu, kasih karunia-Nya. Di atas itu seperti sinar, cahaya yang bersinar. Di bawahnya itu sebagaikan tembaga. Wahyu 1 ayat 14 dan 15. Ini ayat terakhir deh. Saya tahu ini udah panjang banget. Wahyu 1 ayat 14 dan 15. Wahyu 1 ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Iya.
Dari atas ke sini, itu kita ngelihat kebaikannya, kasih karunia-Nya. Luar biasanya dia, kayak pelangi kepalanya. Terus Wahyu 15. Wahyu pasal 1 ayat 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Iya, di bawah sini itu penghukuman. Jadi kita harus ngelihat Tuhan dari dua sisi. Kita kalau ngelihat Tuhan, kasih karunia, dia baik, dia baik, dia baik. Kita akan terjebak di balik pelanggaran-pelanggaran. Kita harus ngelihat Tuhan dari dua sisi yang berbeda. Satu, dia baik. Dua, dia tegas. Dia di balik kebaikannya, itu ada didikannya. Makanya di Titus 2 ayat 11 dibilang, grace teaching us. Kasih karunia itu mendidik kita. Dididik kita lewat kasih karunia itu. Dibentuk kita, diproses kita. Sampai kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Makanya di balik Tuhan membalik Yeriko yang kota terkutuk jadi berkat. Betel yang harusnya jadi berkat, jadi bermasalah. Tuhan bisa membalik semua keadaan. Di dalam kasih karunia juga ada didikan. Inilah perjalanan Elia dan Elisa. Tuhan berkati.